Bapak dan Ibu yang saya hormati di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Tres Timur Tuan Porte yang berada di luar negeri, dan dimanapun berada, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan umur kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah pelajaran hidup yang seringkali baru dipahami setelah seseorang melewati banyak pengalaman dan kekecewaan. Pelajaran itu adalah jangan terlalu baik hingga melupakan diri sendiri. Karena tidak semua orang yang terlihat kebaikan gitu, memiliki hati yang tulus untuk menghargainya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk membantu sesama, menghormati keluarga, dan tidak menolak ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nilai-nilai itu sangat baik dan harus tetap dijaga. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu sesederhana itu. Ada orang yang menghargai bantuan yang diberikan, tetapi ada juga yang justru memanfaatkan kebaikan tanpa rasa terima kasih. Bahkan yang lebih menyakitkan, terkadang orang yang paling sering melukai hati justru datang dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Ini tentang seseorang yang selalu berusaha hadir ketika orang lain membutuhkan bantuan. Saya merasa tidak enak untuk menolak. Saya berpikir bahwa selama saya berbuat baik, orang lain akan memperlakukan saya dengan baik pula. Namun kenyataan tidak selalu seperti itu. Ada saat ketika saya memberikan waktu, tenaga, bahkan bantuan yang tidak sedikit, tetapi ketika saya membutuhkan pertolongan, orang yang sama justru menghilang tanpa kabar. Di kehidupan nyata, banyak orang tua mengalami pengalaman yang serupa. Mereka membantu saudara yang sedang kesulitan. Mereka meminjamkan uang, memberikan tempat tinggal, atau mengorbankan kebutuhan pribadi demi keluarga. Semua dilakukan karena rasa kasih sayang. Namun tidak sedikit yang akhirnya kecewa karena kebaikan mereka dianggap biasa, bahkan dianggap sebagai kewajiban yang harus terus diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pembahasan ini bukan untuk mengajarkan kita menjadi pelit atau menutup hati terhadap orang lain. Kita tetap harus menjadi pribadi yang suka menolong dan penuh kasih sayang. Namun ada perbedaan antara berbuat baik dengan bijaksana dan berbuat baik tanpa batas hingga akhirnya menyakiti diri sendiri. Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang tetap menjaga martabat, ketenangan, dan kemampuan diri kita. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan mengenali beberapa tipe orang yang perlu diwaspadai dalam kehidupan. Mereka tidak selalu tampak buruk di awal. Bahkan terkadang mereka adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Memahami hal ini bukan untuk membenci siapapun, melainkan agar kita lebih bijaksana dalam memberi, lebih berhati-hati dalam percaya, dan lebih mampu menjaga diri dari kekecewaan yang sebenarnya bisa dihindari. Karena di usia senja, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada terus-menerus terluka oleh orang yang salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang pertama yang perlu diwaspadai adalah orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Selama hidup, kita pasti pernah bertemu dengan orang seperti ini. Saat mereka memiliki masalah, mereka mencari kita. Saat mereka membutuhkan bantuan, mereka menghubungi kita. Namun ketika keadaan mereka sudah baik, atau ketika kita yang membutuhkan pertolongan, mereka seolah menghilang tanpa jejak. Pada awalnya, orang seperti ini sering terlihat ramah dan dekat. Mereka pandai berbicara, pandai membuat kita merasa dihargai, dan pandai menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin sangat berarti bagi mereka. Namun seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa kedekatan itu hanya muncul ketika ada kepentingan yang ingin mereka dapatkan. Ini tentang saya, tentang saat saya merasa sangat dekat dengan seseorang. Setiap kali ia datang, saya berusaha membantu semampu saya. Saya tidak pernah menghitung berapa kali saya memberi waktu, tenaga, dan perhatian. Namun suatu hari ketika saya menghadapi kesulitan dan membutuhkan dukungan, saya mencoba menghubunginya. Saat itulah saya menyadari bahwa perhatian yang selama ini saya berikan ternyata tidak pernah benar-benar kembali ketika saya membutuhkannya. Di kehidupan nyata, banyak orang tua yang mengalami hal serupa. Ada saudara yang hanya datang ketika membutuhkan pinjaman uang. Ada kerabat yang hanya menghubungi ketika memerlukan bantuan tertentu. Bahkan ada yang bertahun-tahun tidak pernah memberi kabar, tetapi tiba-tiba muncul ketika memiliki kepentingan. Situasi seperti ini tentu membuat hati merasa sedih dan kecewa.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, membantu orang lain tetaplah perbuatan yang baik. Namun kita perlu belajar membedakan antara hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan hubungan yang hanya didasarkan pada kepentingan. Orang yang benar-benar peduli akan tetap menjaga hubungan, meskipun tidak sedang membutuhkan apapun dari kita. Mereka hadir bukan hanya saat menerima manfaat, tetapi juga saat kita menghadapi kesulitan. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan harus disertai dengan kebijaksanaan. Jangan sampai hati kita terus terluka, karena berharap timbal balik dari orang yang sejak awal hanya melihat kita sebagai tempat meminta bantuan. Tetaplah berbuat baik, tetapi jangan menutup mata terhadap kenyataan. Karena orang yang bijaksana bukan hanya tahu cara membantu, tetapi juga tahu siapa yang benar-benar menghargai ketulusan yang ia berikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang kedua yang perlu diwaspadai adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan bantuan yang diberikan kepadanya. Apapun yang kita lakukan seolah selalu kurang di mata mereka. Ketika kita memberi sedikit, mereka menginginkan lebih. Ketika kita memberi lebih, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dan ketika suatu hari kita tidak mampu membantu, mereka justru menjadi kecewa atau marah. Orang seperti ini seringkali membuat kita merasa bersalah. Mereka pandai memainkan perasaan dan membuat kita berpikir bahwa kita masih memiliki kewajiban untuk terus memberi. Akibatnya, banyak orang yang terus mengorbankan dirinya sendiri hanya karena tidak tegah melihat orang lain kecewa. Padahal tidak semua kekecewaan orang lain adalah tanggung jawab kita. Ini tentang saya. Tentang saat saya berusaha membantu seseorang berkali-kali. Setiap kali ia datang dengan kesulitan, saya berusaha meringankan bebannya. Saya berpikir bahwa bantuan yang saya berikan akan membuatnya lebih kuat dan lebih mandiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sering saya membantu, semakin besar pula harapan yang ia letakkan kepada saya. Hingga suatu hari, ketika saya tidak mampu memenuhi permintaannya, saya dianggap berubah dan tidak peduli lagi. Di kehidupan nyata, banyak orang tua mengalami situasi seperti ini. Mereka memberikan bantuan keuangan kepada saudara, anak, atau kerabat. Mereka rela mengurangi kebutuhan pribadinya demi membantu orang lain. Namun setelah bantuan itu menjadi kebiasaan, sebagian orang mulai menganggapnya sebagai hak yang harus selalu tersedia. Rasa syukur perlahan menghilang dan digantikan oleh tuntutan yang semakin besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting untuk memahami bahwa kebaikan yang tulus tidak boleh berubah menjadi kewajiban yang dipaksakan. Kita boleh membantu sesuai kemampuan, tetapi kita tidak harus memenuhi semua harapan orang lain. Karena jika kita terus memaksakan diri demi menyenangkan semua orang, yang akan kelelahan pada akhirnya adalah diri kita sendiri. Dari sini kita belajar bahwa orang yang tidak pernah merasa cukup dengan bantuan orang lain perlu disikapi dengan bijaksana. Tetaplah berbuat baik, tetapi jangan biarkan diri Anda dimanfaatkan tanpa batas. Karena kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, bukan karena tekanan, rasa takut, atau rasa bersalah. Dan di usia senja, menjaga ketenangan hati jauh lebih penting daripada berusaha memenuhi harapan orang yang tidak pernah merasa cukup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang ketiga yang perlu diwaspadai adalah orang yang hanya pandai meminta, tetapi tidak pernah mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mereka selalu memiliki alasan ketika mengalami kesulitan. Mereka selalu mencari seseorang untuk menolong, tetapi jarang berusaha memperbaiki keadaan dengan usaha mereka sendiri. Pada awalnya kita mungkin merasa kasihan kepada mereka. Kita melihat mereka sedang mengalami masalah dan ingin membantu. Itu adalah naluri yang baik. Namun jika pola yang sama terus berulang selama bertahun-tahun tanpa adanya perubahan, kita perlu mulai berpikir dengan lebih bijaksana. Karena ada perbedaan antara orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan orang yang menjadikan pertolongan sebagai kebiasaan hidup. Ini tentang saya. Tentang seseorang yang pernah berkali-kali membantu seorang kerabat dekat.
Setiap kali mengalami kesulitan keuangan, ia datang kepada saya. Setiap kali menghadapi masalah, ia meminta bantuan. Awalnya saya berpikir bahwa ia hanya sedang berada dalam masa sulit. Namun tahun demi tahun berlalu, masalah yang sama terus terulang. Yang berubah hanya alasan dan ceritanya, sementara kebiasaannya tetap sama. Di kehidupan nyata, banyak orang tua mengalami hal seperti ini. Ada saudara yang terus meminta bantuan, tetapi tidak pernah berusaha mengatur hidupnya dengan lebih baik. Ada kerabat yang selalu mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bisa mereka hadapi sendiri. Dan yang lebih berat, seringkali mereka membuat orang yang membantu merasa bersalah jika menolak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, membantu orang lain memang perbuatan mulia. Namun bantuan yang terus-menerus diberikan tanpa mendorong tanggung jawab justru bisa merugikan kedua belah pihak. Orang yang dibantu tidak belajar mandiri, sementara orang yang membantu menjadi lelah secara fisik, emosional, bahkan finansial. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat merusak hubungan yang awalnya dibangun dengan niat baik. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua permintaan harus selalu dipenuhi. Kadang-kadang bantuan terbaik bukanlah memberikan apa yang diminta, tetapi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Karena orang yang benar-benar ingin berubah akan menggunakan bantuan sebagai pijakan untuk bangkit. Sedangkan orang yang tidak mau bertanggung jawab akan terus meminta, berapapun banyaknya bantuan yang telah diberikan kepadanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang keempat yang perlu diwaspadai adalah orang yang suka memutarbalikkan kebaikan menjadi kesalahan. Orang seperti ini seringkali membuat hati terluka, karena apapun yang kita lakukan tidak pernah benar di mata mereka. Ketika kita membantu, mereka mencari kekurangan. Ketika kita tidak membantu, mereka menyalahkan kita. Dan ketika mereka mendapatkan manfaat dari kebaikan kita, mereka jarang mengingatnya dalam waktu yang lama. Orang seperti ini biasanya memiliki kebiasaan melihat apa yang kurang daripada apa yang sudah diberikan. Mereka lebih mudah mengingat satu kesalahan kecil daripada 10 kebaikan yang pernah diterima. Akibatnya, orang yang tulus membantu sering merasa kecewa karena pengorbanannya seolah tidak pernah dihargai. Ini tentang saya. Tentang saat saya pernah membantu seseorang dalam berbagai kesulitan hidupnya. Saya berusaha hadir ketika ia membutuhkan dukungan. Saya memberikan waktu, perhatian, dan bantuan sesuai kemampuan. Namun suatu hari, ketika saya tidak dapat memenuhi satu permintaannya, seluruh kebaikan yang pernah saya lakukan seolah lenyap begitu saja. Yang diingat hanya satu hal yang tidak bisa saya berikan. Di kehidupan nyata, banyak orang tua mengalami pengalaman yang serupa. Mereka telah membantu keluarga selama bertahun-tahun. Mereka berkorban demi anak, saudara, atau kerabat. Namun ketika suatu hari mereka berkata tidak karena keterbatasan usia, kesehatan, atau keadaan, mereka justru dianggap berubah. Bahkan ada yang dituduh tidak peduli, padahal selama ini merekalah yang paling banyak memberi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menghadapi orang seperti ini memang tidak mudah. Karena seberapa besar pun kebaikan yang diberikan, mereka tetap akan menemukan alasan untuk merasa kurang puas. Jika kita terus berusaha memenuhi semua keinginan mereka, kita hanya akan kelelahan dan kehilangan ketenangan hidup. Padahal hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi mencari pengakuan dari orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan tidak harus selalu diukur dari penilaian manusia. Tetaplah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau diakui. Dan ketika bertemu dengan orang yang gemar memutarbalikkan kebaikan menjadi kesalahan, belajarlah menjaga jarak secara bijaksana. Karena menjaga hati dari luka yang berulang bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan ketenangan yang telah kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang kelima yang perlu diwaspadai adalah orang yang iri melihat kebahagiaan dan keberhasilan orang lain, termasuk keberhasilan saudara atau keluarganya sendiri.
Orang seperti ini mungkin tersenyum di depan kita, tetapi diam-diam merasa tidak senang ketika melihat hidup kita berjalan lebih baik daripada hidup mereka. Rasa iri adalah salah satu sifat yang sangat berbahaya karena sering tersembunyi di balik sikap yang tampak biasa. Seseorang mungkin tetap berbicara dengan ramah, tetap datang ke acara keluarga, dan tetap terlihat baik-baik saja. Namun ketika kita mendapatkan rezeki, kesehatan, atau kebahagiaan, mereka justru merasa tidak nyaman. Bukannya ikut bersyukur, mereka malah mencari-cari kekurangan atau kesalahan yang bisa dijadikan bahan pembicaraan. Ini tentang saya, tentang saat saya pernah merasa heran mengapa ada orang yang tampak tidak bahagia ketika mendengar kabar baik dari saya. Ia hanya berwaris kebahagiaan sederhana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun reaksi yang muncul bukan kegembiraan, melainkan sindiran halus dan komentar yang membuat hati terasa tidak nyaman. Dari situlah saya mulai memahami bahwa tidak semua orang mampu ikut punesis melihat kebahagiaan orang lain. Di kehidupan nyata, hal seperti ini sering terjadi. Ada saudara yang terlihat dekat ketika kita sedang kesulitan, tetapi berubah sikap ketika melihat kita berhasil. Ada kerabat yang selalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Dan ada pula yang diam-diam menyebarkan cerita negatif karena tidak mampu menerima bahwa orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menghadapi orang yang memiliki rasa iri bukan berarti kita harus membenci mereka. Namun kita perlu berhati-hati dalam membagikan setiap urusan pribadi. Tidak semua kebahagiaan harus diumumkan kepada semua orang. Terkadang menjaga sebagian nikmat tetap berada dalam lingkaran yang aman adalah langkah yang lebih bijaksana. Karena tidak semua telinga yang mendengar kabar baik akan mendoakan kebaikan untuk kita. Dari sini kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada cara kita memperoleh rezeki dan kebahagiaan, tetapi juga pada cara kita menjaganya. Tetaplah rendah hati ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat. Tetaplah bersyukur tanpa perlu membandingkan diri dengan siapapun. Dan ketika menemukan orang yang sulit ikut bahagia atas kebahagiaan kita, jangan terpancing untuk membalas atau mempermalukan mereka. Cukup jaga batasan, jaga ketenangan hati, dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang keenam yang perlu diwaspadai adalah orang yang gemar menyebarkan cerita dan rahasia orang lain. Pada awalnya mereka mungkin terlihat sangat perhatian. Mereka senang mendengarkan keluh kesah, bertanya tentang kehidupan kita, dan menunjukkan sikap seolah-olah mereka sangat peduli. Namun tanpa kita sadari, informasi yang kita sampaikan seringkali menjadi bahan cerita yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Orang seperti ini biasanya sulit menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Apa yang mereka dengar hari ini bisa menjadi bahan pembicaraan besok. Bahkan tidak jarang sebuah cerita yang awalnya sederhana berubah menjadi lebih besar ketika sampai ke telinga orang lain. Akibatnya, hubungan yang tadinya baik menjadi terganggu karena muncul kesalahpahaman dan rasa tidak percaya. Ini tentang saya. Tentang saat saya pernah mempercayai seseorang untuk mendengarkan masalah yang sedang saya hadapi. Saya menganggapnya sebagai orang yang dekat dan bisa dipercaya. Karena itulah saya berbicara dengan jujur. Namun beberapa waktu kemudian, saya terkejut ketika mengetahui bahwa cerita yang saya sampaikan secara pribadi ternyata sudah diketahui oleh banyak orang. Saat itulah saya belajar bahwa tidak semua orang yang pandai mendengarkan adalah orang yang pandai menjaga amanah. Di kehidupan nyata, banyak orang tua mengalami hal yang sama. Mereka menceritakan masalah keluarga kepada seseorang yang dianggap dekat. Mereka berharap mendapatkan nasihat atau dukungan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Cerita tersebut menyebar ke berbagai tempat dan akhirnya menimbulkan rasa malu, pertengkaran, bahkan keretakan hubungan keluarga yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga lisan adalah salah satu tanda kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita juga perlu bijaksana dalam memilih kepada siapa kita berbagi cerita. Tidak semua masalah harus diketahui banyak orang. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan, dibicarakan dengan orang yang benar-benar terpercaya, atau bahkan cukup disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa yang tulus.
Dari sini kita belajar bahwa salah satu cara menjaga ketenangan hidup adalah menjaga batasan dalam berbagi cerita. Jangan mudah membuka seluruh isi hati kepada setiap orang yang terlihat ramah, karena kepercayaan adalah sesuatu yang berharga dan tidak semua orang mampu menjaganya. Orang yang bijaksana bukan hanya berhati-hati dalam berbicara, tetapi juga berhati-hati dalam menentukan siapa yang layak mendengar cerita tentang kehidupan pribadinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini kita sampai pada tipe orang ketujuh yang mungkin menjadi yang paling sulit diterima, Inado, yaitu orang yang selalu hadir saat kita memiliki sesuatu, tetapi perlahan menjauh ketika kita sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat bagi mereka. Orang seperti ini bisa saja teman, kerabat, bahkan dalam beberapa kasus masih memiliki hubungan saudara. Kedekatan mereka seringkali bukan karena ketulusan, melainkan karena keuntungan yang mereka rasakan dari hubungan tersebut. Selama kita memiliki tenaga, waktu jabatan, uang, atau fakir mampu untuk verbaidai, mereka terlihat begitu peduli. Mereka sering menghubungi, sering datang berkunjung, dan menunjukkan perhatian yang membuat kita merasa dihargai. Namun ketika keadaan berubah, saat usia bertambah, kesehatan menurun, atau kemampuan membantu tidak lagi seperti dulu, sikap mereka perlahan mulai berubah. Kehadiran mereka menjadi semakin jarang dan perhatian yang dulu terlihat besar mulai menghilang. Ini tentang saya, tentang saat saya mulai memahami siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya menikmati manfaat dari kedekatan dengan saya. Ketika masih kuat dan mampu membantu banyak hal, saya merasa memiliki banyak orang di sekitar saya. Namun ketika saya mulai membatasi bantuan dan lebih fokus menjaga diri sendiri, sebagian orang perlahan menjauh. Awalnya hal itu membuat hati saya sedih. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa kehilangan hubungan yang tidak tulus bukanlah kerugian yang sebenarnya. Di kehidupan nyata, banyak lansia yang mengalami pengalaman serupa. Saat masih memiliki penghasilan, mereka sering dicari. Saat masih mampu membantu kebutuhan keluarga, mereka menjadi pusat perhatian. Namun ketika memasuki usia senja dan mulai membutuhkan perhatian dari orang lain, sebagian orang yang dulu sering datang justru menghilang. Pengalaman seperti ini memang menyakitkan. Tetapi membuka mata tentang siapa yang benar-benar memiliki kasih sayang yang tulus. Melayu nosibu yang kaya semua ini. Meskipun kenyataan ini tidak mudah diterima, jangan biarkan pengalaman tersebut membuat diri menjadi keras atau penuh kebencian. Tidak semua orang seperti itu. Masih banyak orang baik yang hadir karena ketulusan, bukan karena keuntungan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar lebih bijaksana dalam menilai hubungan dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada perhatian manusia semata. Dari sini kita belajar bahwa usia dan pengalaman seringkali menjadi guru terbaik dalam mengenali karakter seseorang. Orang yang tulus akan tetap menghargai kita meskipun kita tidak lagi memiliki apa-apa untuk diberikan. Mereka hadir karena menghargai diri kita, bukan manfaat yang bisa mereka peroleh. Dan ketika kita menemukan orang-orang seperti itu dalam hidup, jagalah hubungan tersebut dengan baik. Karena di dunia yang penuh kepentingan, ketulusan adalah salah satu nikmat yang paling berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengenali 7 tipe orang yang perlu diwaspadai, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pahami bersama. Tujuan dari semua pembahasan ini bukanlah agar kita menjadi curiga kepada semua orang. Bukan pula agar kita berhenti membantu, berhenti peduli, atau menutup hati terhadap sesama. Justru sebaliknya, pelajaran ini mengajarkan kita untuk tetap menjadi pribadi yang baik, tetapi dengan kebijaksanaan yang lebih matang. Seringkali luka yang paling dalam bukan berasal dari orang asing, melainkan dari orang yang kita percaya. Karena itulah rasa kecewa terasa begitu berat. Kita tidak terluka karena bantuan yang kita berikan, tetapi karena harapan yang kita letakkan kepada orang yang ternyata tidak menghargai ketulusan tersebut. Semakin besar harapan itu, semakin besar pula kekecewaan yang kita rasakan ketika kenyataan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Bahwa tidak semua orang harus mendapatkan akses penuh ke dalam hidup saya. Dahulu saya mudah percaya,
Saya mudah merasa kasihan. Saya berpikir bahwa semua orang memiliki hati yang sama seperti yang saya miliki. Namun pengalaman hidup mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karakter, niat, dan tujuan yang berbeda. Dari situlah saya belajar untuk tetap baik, tanpa harus menyerahkan seluruh diri saya kepada orang lain. Di kehidupan nyata, orang yang paling tenang bukanlah orang yang tidak pernah disakiti. Mereka adalah orang-orang yang belajar dari pengalaman. Mereka tetap membantu ketika mampu. Mereka tetap menghormati keluarga dan menjaga silaturahmi. Namun mereka juga memahami pentingnya batasan. Mereka tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak. Mereka tahu kapan harus percaya dan kapan harus lebih berhati-hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia yang semakin bertambah seharusnya membuat kita semakin bijaksana, bukan semakin pahit. Jangan biarkan pengalaman buruk mengubah hati yang baik menjadi hati yang penuh kebencian. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut, tetapi jangan mudah dimanfaatkan. Tetaplah menjadi pribadi yang dermawan, tetapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Dan tetaplah mencintai keluarga, tetapi jangan menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang disertai hikmah. Ketika hati dipandu oleh kebijaksanaan, kita akan mampu menolong tanpa terluka, memberi tanpa diperalat, dan mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Dan pada akhirnya itulah yang membuat seseorang mampu menjalani usia senja dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih terlindungi dari kekecewaan yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung renungan hari ini. Dari awal hingga akhir pembahasan, kita telah belajar bahwa menjadi orang baik adalah hal yang mulia. Namun kehidupan mengajarkan bahwa kebaikan tanpa kebijaksanaan seringkali membuat seseorang terluka, karena tidak semua orang yang menerima kebaikan memiliki hati yang mampu menghargainya dengan tulus. Kita telah mengenali 7 tipe orang yang perlu diwaspadai. Ada yang hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Ada yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan. Juga ada yang tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ada yang memutarbalikkan kebaikan menjadi kesalahan. Karena yang iri terhadap kebahagiaan orang lain. Ada yang tidak mampu menjaga amanah dan rahasia. Dan ada pula yang hanya dekat ketika masih ada manfaat yang bisa mereka peroleh. Semua ini bukan untuk membuat kita membenci mereka, melainkan agar kita lebih bijaksana dalam menjalani hubungan dengan sesama manusia. Ini tentang saya, tentang seseorang yang pernah berpikir bahwa semakin banyak saya berkorban, semakin besar pula penghargaan yang akan saya terima. Namun perjalanan hidup mengajarkan hal yang berbeda. James belajar bahwa tidak semua orang mampu menghargai ketulusan. Saya besar bahwa tidak semua hubungan dibangun atas dasar kasih sayang yang sama. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa menjaga diri sendiri juga merupakan bagian dari kebijaksanaan hidup. Di kehidupan nyata, banyak orang tua yang baru memahami pelajaran ini setelah mengalami berbagai kekecewaan. Mereka pernah membantu tanpa batas. Mereka pernah mengorbankan kebutuhan pribadi demi orang lain. Mereka pernah mempercayai orang yang salah. Namun dari semua pengalaman itu, lahirlah sebuah hikmah yang sangat berharga. Kita boleh menjadi orang baik, tetapi kita tidak harus menjadi orang yang terus-menerus dimanfaatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena pernah disakiti. Dunia tetap membutuhkan orang-orang yang berhati lembut dan penuh kasih sayang. Namun jadikan pengalaman hidup sebagai guru yang membantu kita melihat manusia dengan lebih jernih. Berikan bantuan sesuai kemampuan. Percayalah kepada orang yang layak dipercaya. Dan jangan merasa bersalah ketika harus menetapkan batasan demi mencegah kesenangan hidup. Mari kita menjalani usia senja dengan hati yang baik sekaligus bijaksana. Tetaplah menebarkan kebaikan, tetapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Tetaplah menjaga silaturahmi, tetapi jangan membiarkan siapapun memanfaatkan ketulusan Anda tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari rasa kecewa yang berlebihan, memberikan kebijaksanaan dalam setiap keputusan, serta menghadirkan orang-orang yang tulus dalam kehidupan kita. Jika renungan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Hikmah di ujung usia. Mari kita berjalan bersama, saling menguatkan,
dan memetik hikmah dari setiap perjalanan kehidupan.